my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugiana dari jurusan Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 komponen penting dalam membangun komputer. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan video yang menjelaskan mengenai 3 komponen utama pembangun sistem komputer. Nah, sebuah sistem biasanya terdiri dari beberapa komponen yang membentuk satu kesatuan dan memiliki tujuan yang sama. Begitu juga dengan sistem komputer. Agar sebuah komputer dapat dioperasikan, paling tidak komputer tersebut memiliki beberapa komponen utama yang saling terkait satu sama lain. Nah, ketiga komponen utama tersebut terdiri dari perangkat keras atau yang disebut dengan hardware. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau software, dan manusia atau pengguna atau bisa dikatakan brainware. Jika salah satu dari ketiga komponen utama tersebut tidak tersedia, maka bisa dipastikan sebuah komputer tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu 3 komponen utama pembangun sistem komputer beserta fungsinya. Yang pertama yaitu hardware. Perangkat keras atau dikenal juga dengan sebutan hardware adalah bagian fisik dari sebuah komputer yang dapat diraba dan dilihat secara langsung. Hardware terdiri dari beberapa komponen elektronik yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer terdiri dari beberapa bagian, antara lain yang pertama yaitu motherboard atau papan induk, berfungsi sebagai tempat di mana komponen elektronik diletakkan. Komponen elektronik tersebut terdiri dari CPU, RAM, ROM, VGA, BIOS, dan lain-lain. Yang kedua yaitu power supply, merupakan sebuah kotak yang berfungsi sebagai pemasok daya listrik untuk disalurkan ke motherboard, kipas, dan pengontrol voltase. Yang ketiga yaitu penyimpanan komputer, adalah bagian dari komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan atau mempertahankan data digital, baik dalam jangka panjang maupun sementara. Contoh penyimpanan komputer sementara adalah RAM, sedangkan penyimpanan komputer untuk jangka panjang antara lain hard disk, CD, DVD, dan floppy. Selanjutnya yaitu pengontrol penyimpanan, berfungsi untuk mengontrol penyimpanan komputer seperti hard disk, CD-ROM, DVD-ROM, dan drive lainnya. Yang kelima yaitu pengontrol komputer bus, paralel, serial, dan USB, berfungsi untuk menyambungkan komputer dengan perangkat tambahan luar lainnya, misalnya print atau scan. Selanjutnya yaitu kartu suara, berfungsi untuk menerjemahkan signal dari papan sistem ke bahasa yang bisa dimengerti oleh speaker. Selanjutnya yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer berfungsi untuk menghubungkan komputer ke internet maupun ke komputer lainnya. Selanjutnya yaitu perangkat input. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan sesuatu yang berkaitan dengan instruksi yang diberikan kepada komputer oleh pengguna. Beberapa contohnya adalah mouse, keyboard, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu perangkat output, berfungsi sebagai penampil atau keluaran dari proses yang dilakukan oleh komputer untuk selanjutnya ditampilkan kepada pengguna. Contohnya monitor, speaker, dan print. Selanjutnya komponen yang kedua yaitu software. Secanggih dan semahal apapun hardware yang terpasang pada komputer, tidak akan bisa bekerja jika tidak ada software di dalamnya. Software atau perangkat lunak merupakan instruksi-instruksi yang dibuat untuk memerintahkan komputer agar dapat bekerja sesuai yang diinginkan. Perbedaan mendasar antara perangkat keras dan perangkat lunak komputer adalah berada pada segi fisiknya. Perangkat keras bisa diraba dan dilihat wujud aslinya, sedangkan perangkat lunak tidak. Perangkat lunak komputer dibuat dan ditulis oleh programmer menggunakan bahasa pemrograman yang terdiri dari beberapa baris kode. Kode-kode tersebut kemudian dikompilasi atau diterjemahkan oleh kompiler ke bahasa mesin agar dimengerti
oleh komputer. Berikut macam-macam perangkat lunak komputer yang sering kita temui. Yang pertama yaitu sistem operasi atau operation system. Bisa dibilang sistem operasi ini adalah nyawa dari komputer. Tanpa adanya sistem operasi yang terinstal pada komputer, maka komputer tidak bisa dioperasikan. Beberapa contoh sistem operasi komputer yang banyak digunakan antara lain Mac OS dan Windows. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi atau application software merupakan software yang biasa kita gunakan sehari-hari dan berfungsi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya aplikasi Office, pemutar suara, pemutar video, web, browser, dan lain-lain. Ketiga, pengendali perangkat keras merupakan software yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat-perangkat pembantu dengan komputer. Tanpa adanya driver, setiap perangkat keras pembantu yang dipasang ke komputer tidak dapat dikenali. Keempat, perangkat lunak menetap merupakan perangkat lunak yang dibuat atau ditanamkan ke dalam perangkat keras. Yang terakhir, perangkat lunak perusak merupakan perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan untuk merusak sistem komputer. Biasanya malware dibuat oleh hacker atau kelompok tertentu dengan tujuan kejahatan. Komponen yang ketiga yaitu brainware. Brainware merupakan pengguna atau pemakai komputer yang bertugas untuk mengoperasikan komputer itu sendiri. Secanggih apapun hardware dan software pada sebuah komputer, tetap saja komputer tersebut tidak berguna jika tidak ada yang mengoperasikan, karena pada dasarnya komputer hanyalah rangkaian elektronika yang tidak dapat bekerja sendiri. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai 3 komponen pembangun sistem komputer. Bisa kita simpulkan bahwa hardware, software, dan brainware memiliki keterkaitan atau ikatan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Jika salah satu dari komponen tersebut tidak tersedia, maka tidak bisa disebut sebagai sistem komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, thanks for watching my YouTube channel. Don't forget like, comment, subscribe, and share.